Saya almarhum lagi satu adik saya 96 kopek karena gak ngarep juga bang. Akhirnya atraksi lah sama mereka nih, kita aksi sama mereka nih bertiga. Tiga udah dia lah. Itu 3 korban lah. 3 korban. Itu dia pakai itu bang, ngeliatin banget bang. Itu barang nggak ada yang masuk bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Ada Pak Tarno nih. Say hi Pak. Hai. How are you kawan-kawan? Viewer gue. Sekarang ceritanya Pak Erik part 2-nya segera hadir. Akan menceritakan bersama Nice Boy Mom 806 dan dengerin aja. Bye. Ya lanjut part 2 bisa nostalgianya Bang Erik. Bang, tadi sampai angkin ya. Angkin yang tunggu di jalan. Kira gimana tuh Bang? Akhirnya dia tahu saya pakai itu kan, almarhum. Lu pakai apa? Enggak apa-apa ini aja. Gue pakai deh gitu. Ini buat apa deh? Ya, ini buat bawaan kita lah. Gue pakai ya. Gue pakai deh. Gitu. Karena saya juga sebenarnya nggak tahu fungsinya apa tuh bang. Fungsinya apa, untuk apa. Tapi yang jelas era itu mungkin ya ribut kali ya. Dia sangat yakin bang pakai itu bang. Nah itu habis kejadian saya koma itu ceritanya kan ada balas dendamnya kan habis kejadian itu. Nah yang waktu itu di kampung sebelah lah. Nah, sebelah karena yang notabene lo yang fasilitasi rival waktu itu, gue nggak mungkin nyari rivalnya itu udah mana tahu karena dia all base bang. Ya lo aja lah yang gue cari gitu. Itu 3 hari saya coma, saya cabut nyari bertiga sama dia. Saya almarhum lagi satu adik saya 96 kopek karena gak ngarep juga bang. Akhirnya atraksi lah sama mereka nih, kita aksi sama mereka nih bertiga. Tiga udah dia lah. Itu 3 korban lah. 3 korban. Itu dia pakai itu bang, ngeliatin banget bang. Itu barang nggak ada yang masuk bang. Buat yang masuk. Nggak ada yang masuk ke dia. Tapi dari RT nemu selebihnya malah dia yang pakai terus ya? Terus RT sendiri pernah jajalin kan? Efek RT nih. sekali dia waktu di Cikini itu bang. Ini RT penasaran mau nyoba. Iya. Guys, gue mau nyoba nih gitu. Pakai deh gitu. Terus? Pakai. Tapi memang bener bang, orang ngeliat itu kayak apa gitu bang. Tak
Ada singanya kita di belakang, nggak ada apa. Oh bawaannya berarti ya? Bawaan orang ngeliat lu pakai itu? Mungkin bang. Orang yang banget itu di sini bro, ya udah lulus ya, udah lulus. Pakai itu. Saya lihat anak-anak jauh di belakang saya, jadi sendiri di depannya tuh. Mereka kayak mentak bang, ngeliat apa gitu. Ini perubahan ya, padahal di kampung dia tuh. Yang jelas-jelas ya double mental dia harusnya. Harusnya double mental. Bahwa Ini bang, cabut bang, saya masukin ke ganggannya bang. Sampai ganggannya saya masukin bang. Saya juga bingung, saya tengok anak-anak jauh di belakang saya. ente ngeri ya apa? Oh ternyata ini ente balik lagi kalau guys. Terus saya kulik dong, ini apa sih gitu? Oh berdua. Iya. Lo sendiri ngulik apa berdua sama Oke? Awalnya sendiri dulu. Oh. Ini apa sih lo? Oh, fungsinya ini nih gitu. Oh. Ya udah lo pakai aja. Ya kasih Oke. Di akhir ayat ya. Sampai akhir ayat dipakai Oke. Iya. Tahu banget dia. Lama 9 jauh dari itu lah. 9 hijrah memang. Iya. Hal seperti itu. Iya, hijrah. Hijrah juga dari sini, dari Jakarta. Dari Jakarta. Hal itu udah lulus saya memang. Jadi jatuhnya ente berdua itu nemu hal wapak yang jatuhnya entah dari mana, Iya. entah punya siapa, Iya. dan jatuhnya gratis malah itu ya. Kalau sekarang kan jual beli itu wapak. Yang sengaja nyari ya. Dan kalau dia nyari ketemu ente gratisan berdua gitu. Gara-gara ente ke Gunung Karang nggak jadi. Iya. Tapi berarti emang ente nggak sengaja berdua niat untuk sampai belajar di Gunung Kepala yang Gunung Karang tuh nggak kesampean deh. Nggak kesampean dong. Akhirnya dapet itu. Udah gitu. Cuman di Andun Hajir 75 channel nih. Cerita ini ada. Lucu tuh kisah itu. Itu paling menarik. Aduh. Keren. Saya pernah juga bawa itu. Kadang gantian masih di era itu masih kadang pakai. Tommy kesini nih. Tommy. Oh, udah lulus tuh. Ah. Tadi dia busuk apa? Rumah dia nyampe itu dari Priok ke sini. Aja ke tempat bogel. Ke tempat bogel yuk. Ayo. Nah, main lu tau? Sebelum tempat bogel kita tempat Haji Bule dulu yuk di Kuitang katanya. Dan boleh 92. Berdua. Nah, kebetulan dia udah gawe tuh kayaknya. Terus ikut juga nih. Ada Tommy. Barangkali ada lowongan, gaji. Yuk sama yuk. Kita jalan ke Kuitang. Yang Kuitang pakai kaki itu santai aja sama dia juga kan jalan kan. Ya, ada Tommy juga. Udah pulang. Pokoknya sama-sama anteng deh. Terus Itu dia lagi gusut-gusutnya kan. Sepanjang jalan memang sama-sama nyungsep lagi. Ya paling modal ongkos sama rokok doang tuh. Terus sepanjang jalan itu menggambar orang bang. Ini gambar gitu ada sih bisa jadi ini shopping bang. Tommy. Sepanjang jalan ke Kuitang. Kalau ke arah bogelnya malah. Oh, ke arah bogel. Kalau ke Kuitang masih tujuan benar. Cari kerja. Oh, kalau ke Bogel shopping. Udah tuh gitu ya. Tapi nggak terlalu intens sepanjang itu Iya, lah. seketemunya lah. Seketemunya. Udah sampai deh tempat bogel. Kalau Bogel. Ada lagi satu CS Kevin tuh, Kevin Rio. Kabarin nih, kita di sini. Nggak enak kalau nggak ada Kevin. Ini kata lo apa kata Tommy? Kata kita Kata bertiga. lagi ya kan Kevin memang kita akrab bogel, Tommy aneh Kevin. Ya aneh sih sama siapa aja bang, akrab. Ya udah, sambil Kevin. Dilalah di kamar bogel itu. Papa bogel kan ngerti tuh. Kevin juga sedikit ngerti. Lo pakai apa? Enggak, dia bilang. Enggak, nggak lihat apa-apa, Ben. Enggak, Kevin kesurupan, Bang. Astagfirullahaladzim. Di rumah Bogel? Bogel. Di rumah bogel itu. Cuma dia
ada kata papa almarhumnya, papa Bogel, lu geser sesuatu tuh di dalam kamar gitu. Gitu lah bang. Entah apa Kevin gitu, cuma ya mungkin isi dalam rumah itu saya bawa itu juga sama saat itu ya, makin gitu saat itu. Dan logis nggak ngikut? Logis nggak ikut. Karena intent udah lulusnya itu sama Rodis itu paling saya ke sana atau dia ke sini gitu bang. Ya udah nggak seperti ini, paling kalau dia janjian apa, ini udah datang di sini. Terus saya nggak pernah ngomong sih, zaman dulu kan nggak ada handphone ya kan. Iya. Kebetulan deket. Ini kan versi ente udah lulus nih sama Kevin, sama Bogel, sama Tony. Pernah nggak sama orang-orang tersebut ada cerita nggak di waktu sekolah? Pastinya bang, karena sejaman kita. Ada yang ente nggak lupa sama Tommy, sama Bogel, sama Kevin? Kalau sama Bogel itu banyak lah bang, kisah yang nggak lupanya aja. Awal kedekatan sama Bogel itu, dia kan pagi suka kunjung ke Istiqlal dia bang. Kalau sebelum balik kan anak pagi pasti nih. Kita kan 8 malam kan memang base di Istiqlal. Jadi kalau siang itu sebelum sekolah ya ada sholat zuhur apa kan. Kalau anak 40 pagi sama sih, mereka suka sandang ke ini apa, ke Istiqlal. Ada salah satunya agak tengil tuh. Ode kalau lihat lo deh. Ada basis mana? Ada 40. 40. Ode tengil banget, pakai baru poncol bang. Teriak-teriak poncol, aneh aja nih ceritanya. Saya naik darah lah gitu. Kalau ribut sama dia. Iya, itu dari sama Bogel deket dari situ tuh. Dari situ sama Bogel. Itu kisah perkenalan sama Bogel ya? Iya. Kalau Tommy, apa yang ente nggak lupa? Waktu masih sekolah nih. Banyak bang. Nah, dia kan juga, Tommy itu juga memang milih-milih bang dia. Berteman. Dia ada basis mau disambangin itu, dia agak kapan malam deket dia. Dia suka ke tempat itu, Welly, apalagi dia ngalongnya di sana sama saya, sama Santos udah deket, sama kita udah deket. Disuka dia, suka ngalong-ngalong ke 806. Suka ngalong ya? Hampir dibilang suka lah. Banyak lah kisahnya gue sama dia tahu juga di grup band yang di grup Manggarai juga tahu dia. Dan pernah ikut juga? Pernah cicipin lah ya? Nah pastinya iya. Kalau ente sendiri suka ngalong ke Priok? Suka bang, kan kelasan juga banyak kan. Bener tuh, di zaman ente juga ente yang mungkin di tahun-tahun ente yang mungkin Priok itu kan terkenal Tommy, bodong kapal. Iya. Emang damai ya, emang Damai di sana mereka. Utara emang Damai, mau penerbangan, bonsernya, Bariwan, Buduk, Pastel 45, ya Pastel ya? Pastel itu damai mereka kok. Tapi keluar Priok, Coca-Cola ya? iya. Coca-Cola batasnya. Coca-Cola kan, Kodamar kan. Kodamar. Itu paling ke situ. Udah masing-masing deh. Tapi kalau masih di Priok, kadang mereka satu gang di, kayak misalnya di Pool atau di Pos 8. Ya nyampur aja dulu di Sungai Bambu, di terminal. Nggak apa-apa mereka, bor aja dulu. Kan di luaran baru. Main cerita mereka di luaran. Makanya jalur utara untuk era-era 90 ceritanya kasihnya semua damai, nggak ada yang kasih. Betul. Karena emang damai mereka. Betul banget. Alangkah indahnya sebenarnya pada saat itu ya, sama dengan Priok ya. Kita di Jakarta Selatan, Timur, Barat ya. Gua pengen sih ya, harusnya kayak gitu. Buat apa lagi lah bang, kalau untuk saat ini. Buat zaman dulu juga sebenarnya nggak ada bibit-bibit gitu ada bang. Kita tuh percontohan Priok lah. Dulu juga kami gitu bang, sama Kampung Jawa tuh di tahun 92 lah ya, saya kelas 1 itu dia Jawa 700, Jawa kereta itu nggak selek kemana. Ya, lanjut kita pindah view-nya nih karena
tadi semakin deras hujannya dan emang posisinya nggak enak banget. Dan sekarang kita agak masuk ke dalam rumah Bang Erik. Kita bercerita lagi tentang masa-masa Bang Erik bersekolah di Budut PGRI 4 dan bercerita di jalur MOM 806. Makin dulu lah. Bang, ada nggak Bang kisah-kisah yang emang ente di luar sama cewek ente Bang? Yang kalau dia sini sama ini emang nggak ada pada saat berangkat atau pulang sekolah. Ya kejadian itu ini nggak ada tuh. Kejadian di PD Yang yang serius kecok. berarti ente udah lulus? Enggak, kelas 3. Oh iya, udah kelas 3 ya? Ceritanya gimana tuh? Dan almarhum nggak ada posisinya, ceritanya gimana? Ya baru dia lagi ngalong nggak ke tempat kakaknya kan. Ya otomatis saya sendiri deh kan. Ini kelas 3? Kelas 3 ya gitu Ceritanya kita di dulu bedeng. Terus ente kena? dia kena duluan gitu. Ente pas lagi ribut apa baru mulai ribut? Baru mulai masih di bis. Masih di bis. Cuma dari bawah posisi Posisi di bawah bedeng udah siap. udah siap dia. Ente kena pokok Pokoknya pokok blok kan. atau pokok blok. Terus Posisi setengah sadar ya. Buat motivasi anak-anak. Ya masih dampingin anak-anak. walaupun ente jatuhnya udah pengen malah ya? Udah. Dianggap apa tuh? Pakai pondok. Untuk kondok. Iya. Bung, tapi ente masih mikirin anak-anak? Masih gitu kan. Berapa orang? Anak-anak ada lah bangsa 20-25 ada lah. 25. Tapi bedeng lebih banyak. Ya satu kampung dia. Satu kampung. Nah, ente posisinya emang sudah terluka dan juga jatuhnya udah agak pusing-pusing lah ya. Iya. Ente masih mikirin anak-anak. Yang ente ingat apa tuh? Sampai mikirin anak-anak. Ya karena ya satu lagi motivator gitu. Karena mereka masih butuh kita lah gitu kan. Dan terjadi Jadi memang banyak ada korban sih kita. ada ente di 806 ini. Iya. Sana jatuh, Kamu jatuh, ya backup lagi. PBK. Iya, bangunin, tarik, mundurin. Kamu ini tarik, langsung mundurin. Iya, mundurin. Ngeliat lagi sana gelimpangan jatuh lagi. Lingkungan jatuh lagi. Iya. Ente samperin lagi. Samperin lagi. Ente tarik lagi. Iya, backupin ya. Masih posisi. Lawan musuh. Iya. Backupin, angkat lagi. Naikin bajai sempat. Naikin. Iya, untuk naikin bajai. Korban luka. Buktikan tuh angkatnya. Ente ambil lagi kalian. Tarik lagi. Tapi anak-anak masih bertahan. Jadi hanya posisi bawah evakuasi itu anak-anak masih bertahan lagi. Angkat lagi gitu aja. Ada 6 kurang lebih lah 6 orang. 5 orang. Iya. 6 orang. Dan ente semua yang ngerangkul. Ya alhamdulillah memang Ente kan pusing tuh. ya Beda lagi ceritanya ya, karena adik-adik ente terluka. Ente jadi sehat aja gitu. dia tiba-tiba dia alokasi Kekuatan. dia ada gitu doang. Sampai bisa bertahan ya mundurin dia Mundurin bedeng. Teng. Dengan posisi banyak korban juga. Iya. Dan kan bedeng yang banyak korban. Kalau untuk korban dia 1-2 lah dia Dan dia nggak bisa habis ya. ini habis jadi gitu udah saya tarik mundur anak-anak balik mundur ke arah namanya Gang Waru tuh ada depan sawo lagi masukin anak-anak saya bertahan masih bertahan udah habis yang anak gitu ya
aja udah selesai, anak-anak aman semua. Orang terakhir masih jaga PBD. Iya, masih ngadepin. Walaupun di gang kecil. Udah, adepin aja udah. Tapi ini komplit ya? Komplit. Bener gak di zaman, kalau di zaman atas kan ada dowok, minis, Zaman saya juga udah ada. ada panah. Zaman itu udah ada. Panah bro. Panah itu identiknya sama anak ada Terajana yang jago-jago panah tuh. Itu kita di malam berapa meter kenapa? Itu udah pede. Bukan, dia sekutunya lah ya. Sekutunya dia agak ke belakang sana, dia mau Bukit Duri itu. Dia kan ke belakang Bukit Duri dia kan. Iya. Di situ. Itu belum ada panah. Belum ada panah. Lagi dowok, Gini. di senjata tajam. Tanya aku tanya. Berarti di Medan itu suatu hal yang nggak biasa ya senjatanya. Itu namanya. Kampung namanya juga. Kampung. Iya. Bebas kan? Iya. Persiapan dia makan. Ya, karena setiap hari ya. Tapi tiap hari. Tapi dari situ dia kan perang kampung sama Manggarai kan? Ya. Ada korban dia. Oh lanjut dia orang kampung mengenai dia ada korban. Dia ada korban. Tewas tuh dia. Tapi aku kena Amor anak Manggarai. Hidup dia dua mau Bidu anak Batu. Terus dia. Nah dalam misi penangkapan si pelaku ini, saya digandeng sama dia, mana anak Bedeng, karena mau nggak ada studi ribut sama dia sebenarnya, sama Bedeng. Jadi itu di tahun berapa sebenarnya? Di tahun saya, karena gitu udah ada toleng kontrol gitu, ada warung opet penerbangan, ada aris kakro, fire, ada anak captunnya juga, captun SMA ya. Komplit lah ya. Komplit. Ada kampung juga, ya. Masih jadi itu Manggarai, malah itu diapit. Malah diapit sama dia. Diapit sama dia buat bala bantuan, tarkam lah. Tarkam aja dong. Sampai diundang, sampai dia kesini, ada misi buat ke rumah, terus ya dia begini, Ini makin gede. Hujannya sorry kalau agak ini suaranya itu kan. tutup aja ya. Sorry, emang ada tahu nih keadaan dapetnya Bang Erik seperti ini. Ya lanjut Bang Erik. Ada kisah apa lagi Bang Erik selama ke sekolah? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sekarang sama Oges lah yang tinggal lupa. Nah, apa ya kan? Itu dia kan terlalu banyak Bisa ya? bisa Kamu banyak cerita. terlalu banyak cerita. Mulainya dari mana gitu bingung. Mulai dari mana? Dari kelas 1 dah yang nggak pernah kita lupa. Kejadian yang nggak pernah kita lupa. Bangkis itu sebenarnya sosok taat banget dia. Itu buat masuk pertama itu dia di Istiqlal itu sholat lah. Awalnya. Iya, sholat rajin apa gitu. Kita kena setan apa tuh? Jadi kayak gitu. Dia sosok pendiam sebenarnya. Diam gitu. Kabarnya ngomong. Bukan ketampilan ya. Enggak penampilan dia. Gitu. Dan ini mungkin yang di cerita para Ramses adik-adik itu mengingat kejadian Bang Ramses itu kita lanjut nih Bang cerita yang Ramses ya. Bang Ramses itu kena kalau nggak salah dan dia nggak apa-apa. Itu ini bisa jelasin Bang versi aja Bang. Dan emang bener kan? Itu kisahnya lucu lah ya. Jadi ana nemu angkin ya, bahasa itu angkin ya kan? Ah. Angkin
Terus Itu entah dari mana ya. ini kelas berapa nih nemu Angkin? Itu dia kelas berapa ya? Kelas 2 lah. Berarti ini asal muasalnya Rocky seperti itu tuh? Iya, iya, Ada. iya, iya. Oke, cerita bang. Dia ada nemu angkin tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Ini nemu di jalan. Cuma di jalan. Gratisan nih, terus? Dulu di jalan. Ada pakai. Dia tahu. Gue kayak apa lo? Tapi saya nggak pernah ngomong ya. Nggak pernah ngomong ke yang lain, dia nggak pernah ngomong. Cuma ke Rocky doang. Iya. Dia pakai aja. Pakai sama dia. Itu nggak ada masuk ke tujuan tertentu, pokoknya pakai aja juga ya. Yang begini, sebelumnya ada kisah sama dia mau berburu lah bahasanya. Saya sempat di Banten berdua. Sama Rocky. Iya. Udah di Banten berdua. Cuma udah sampai berburu udah Gunung Karang lah. Lumayan. Zaman itu sementara lumayan tuh. Iya. Ke Gunung Karang berdua-dua. Itu ngoboy aja berdua-dua tuh. Dari kalau Gunung Karang itu kan kalau naiknya itu dari Pandeglang bisa. Dari Pandeglang, waktu itu kita dari Pandeglang. Dari Pandeglang tepatnya itu daerah Pasar Menes lah namanya itu. Itu arah ada akses buat ke sana, buat ke Sumur 7. Iya. Jadi Gunung Karang. Sama dia berdua jalan. Dari bawah itu untuk ke atas itu nggak ada angkot kan, nggak ada transportasi sama sekali. Ada juga lost bag gitu tuh, kayak ferry atau lost bag lah untuk ngangkut sayuran sama kayu-kayu gitu duduk dari atas mau ke bawah. Paling numpang itu Itu BM ya. BM jalan kita nih, karena nggak ada pengangkutan jalan lah. Jalan di tengah perjalanan udah view bagus tuh ya. Itu kota Pandeglang kelihatan, kota Banten lama kelihatan. Keren banget ya. View-nya emang gunung ya, cuma gunung-gunung di kayak gitu lah, gunung-gunung bukan di Jawa Barat yang Malango. iya bukan kayak gitu. Di tengah jalan view-nya bagus lah, bulat bawah ini lah. Oh, gile. Terus gue udah baca, guys lalu guys, kayaknya enak banget nih view-nya. Kita baks dulu, baks tuh berdua-dua tuh. Akhirnya niatan mau ngilmu gak jadi ya. Itu kelas berapa tuh? Ini kelas 2 itu. Kelas 2? Itu kegiatan itu malah kelas 2 ya? Kelas 2. Yang sebelumnya itu kelas 1 kan udah bapak-bapak belum kelas 1? Udah bapak-bapak belum? Udah dibilang sih enggak sih, masih aman. Cuma itu antisipasi naluri untuk mencari hal itu di kelas 2. Iya. Akhirnya nggak jadi? Nggak jadi mas. Ya stop dua-duanya. Kita gak jalan. Udah ngeliat view bagus. Udah kena itu dua-dua. Nggak jadi deh. Nggak jadi niatnya luntur. Balik. Sampai suatu hari ketemu angkin tersebut. Itu lanjutannya. Itu di jalan bener tuh? Di jalan benar. Di jalan mau sekolah? Apa jalan? Udah udah bebas, udah malam kok, udah di sini. Maksudnya di Jakarta? Nah di sini, deket-deket Oh, sini. di Gang Arab sama Gang Ente nih? Iya, deket sini. Oke lah sama dia. Kayak itulah yang dibahas itu. Seperti itu. Seperti itu. Nah ini makin seru nih. Kenapa Bang Roges bisa seperti itu? Karena nemu angin. Tapi kita lanjut di part 2. Nah, nonton Adu Najib 75, mohon maaf. Ini nggak tahu hawa dan bagaimananya. Pertama gue sebagai host mohon izin pada siapapun itu. Dan sahabat Bang Erik, siapapun itu di sekitarnya. Ya untuk yang mungkin masih ada di sini atau yang di luar sana, aneh dari Bonset yang lagi ngerjain Adu Najib 75 juga mohon izin Bang Erik kita ambil gambar dan maafkan apa yang pernah dilakukan Bang Erik. Mungkin Bang Erik itu kejadian di masa lalu dan mohon izin banget kalau kita atau narasumber ini salah
punya cerita masa lalu yang kurang bagus, dan Al-Fatihah juga buat yang mungkin yang emang nggak ada di sini, buat penonton yang lagi di channel, bahwa Bang Erik ini bercerita ingin kangen sama temennya dan dia minta maaf. Bang, ada yang disampaikan, Bang, mau minta maaf gitu. Ya mohon maaf buat semua, momennya juga lagi pas, Iya. masih Idul Fitri, masih Syawal. Untuk semua rival yang saya nggak anggap rival lah itu, ada kesalahan misalnya masa lalu, tak tutur kata, perbuatan atau tindakan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya mohon maaf buat semuanya, kawan, rival, dan semuanya, rekan-rekan juga. Saya mohon maaf lahir batin. Kalau bisa kunjung ke sini kalau yang masih ada rasa dia Yang mengganjal. mohon maaf. Ya, buat CS Bang Erik, almarhum Bang Roges, mohon maaf Bang Roges, mungkin penonton Andung Hadir, khususnya alumni Bodut, selalu mendoakan Bang Roges, Amin. selalu dihapuskan dosanya, dan Bang Roges di sana tenang, tentram. Amin. Bang Roges, walaupun kangen sama Bang Erik, tapi Bang Erik selalu mendoakan Bang Roges. Amin. Tiap malam Jumat Bang ya? Iya, Tiap malam Jumat. Ini emang selalu. sahabat ente banget Bang, belahan jiwa ente lah. Ane mau izin Bang Erik kita ambil gambar, karena dari cerita Bang Erik, emang dia sangat dekat banget dengan abang, dan itu nggak dipungkiri. Semua budut Erik Roges mengaku itu. Ya, mohon maaf Bang Roges, aneh mau izin nih sebenarnya buat semuanya Bang, walaupun yang pernah melukai ente maafin Bang ya. Sama. Maafin juga udah. Dan ente mau cerita gak Bang, di titik terakhir ente akhirnya nggak berkecimpung masuk ke wilayah zona teritorial Budut pada saat zaman ente masih sekolah. Kenapa ente bisa insaf, dan kejadian apa? Mau bercerita gak Bang? Terus nggak kepengen sih. Nggak pengen cerita? Ya cukup, udahlah. Cukup ya? Oke. Ah, sama kisah lalu yang cerita pun orang tahu kok. Iya. Dan terima kasih buat Makasih banyak. teman-teman yang dulu bercanda membentuk Bang Erik seperti ini. Makasih banyak. Makasih banyak buat teman-teman di Budut membentuk Bang Erik Oh, seperti ini. pastinya Karena Bang Erik seperti ini karena proses Kalian. lah, proses di Budut gitu. Dan juga teman Bang Erik, Bang Roges seperti itu, ya seperti itu. Bang Roges juga kebentuk dari teman-teman Budut. Ya, Bang Roges minta maaf nih, saya minta izin sekali lagi, kita damai berdasarkan masa lalu Bang Roges, dan kita ingin minta maaf buat teman-teman yang dulu mungkin di zamannya ini ya Bang ya, mengalami seperti yaitu. Dan Bang Roges nanti dimaafin insya Allah sama yang dulu pernah bersentuhan sama Bang Roges. Amin. Penonton ya, Amin. maafin Bang Roges juga ya. Amin. Amin. Ya, intinya dari Budut MAM 806, dari zaman sebelum Bang Erik sampai Bang Erik pun, sampai di bawah Bang Erik, istilahnya cerita legendanya true story Bang. True story. Nggak dibikin, nggak dihoak, dan hanya penonton yang ngerti dan penonton yang tahu lah Bang Erik dan almarhum Bang Roges itu seperti apa. Bang, ada say hello Bang atau harapan buat Budut khususnya dan alumni Budut di Andung Hadir 75 Turnamen? Harapan saya untuk
senior atau lifting saya atau Ada ya. adik-adik ya, biarlah masa lalu itu sebagai kenangan buat dia yang bimbing kita buat tingkah laku sekarang, untuk jadi pelajaran dan jangan buat diulangi lagi Bang. Iya benar. Hanya untuk dikenang. Budut satu nama sejuta kisah. Satu dasar sejuta kisah. Tagline-nya udah bagus lah. Dan Bang Roges tetap jadi legendaris di Budut mau 806 ya Bang Roges ya. Yang di sana biar tenang Bang Roges ya. Amin. Ya, sekian dari Aneh, dari Bosen membawakan kisah-kisah STM, SMA, story pelajar zaman dulu. Sepenggal Bang. Sepenggal kisah dari 806 kita hadiri di sini. Dan terima kasih buat Bang Andul Najir telah memberikan oleh-oleh buat Bang Erik CSD. Dipakai langsung. Oi, makasih. Ya, sama-sama. Bang Erik. Bang Erik nih ada yang merah, ada yang ini Bang Sesuai janji Bang Najir, Bang Erik dapat duluan. Ya, untuk narasumber yang lain nanti ada oleh-oleh dari Bang Haji, nanti akan kami sampaikan. Bang, kita salam Budut Bang. Salam 145 Bang. Iya. Salam 145. Ya. Top tawuran pelajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan cerita Pak Erik Part 2-nya yang sungguh menginspirasi kita, dan mudah-mudahan cerita tadi menjadi inspirasi kita. Dan jangan lupa like, subscribe, komen di channel Andul Najir 75. Akan ada konten-konten masalah STM SMA se-DKI Jakarta. Oke guys, bye bye. Terima kasih telah watching.